Ya, silakan. Terus, Yang ketiga ada M. Khoirul Fajri, dan saya sendiri Sofyan Mahadin sebagai moderator. Oke, baik. Langsung saja ya. Semoga ya, lagi pada puasa kan ya. Semoga masih pada semangat ya. Ya, Bapak ya, sendiri masih semangat ya, Pak. ya, insya Semoga Allah. lancar semua. Insya Allah. Iya, Semoga sehat selalu teman-teman sekalian dimanapun berada. Oke, lanjut aja untuk mempersingkat waktu. Langsung kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang transformasi kewirausahaan. Langsung di slideshow, Pak. Bisa bisa tidak, Ya, Pak? Ah, baik, yang pertama dari Famati. Ada tidak, Famati? Mungkin Pak Mati lagi di jalan ya, saya lanjutkan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, baik. Bang wabarakatuh. Hendro aja. Lanjutkan. Um, Transformasi kewirausahaan, definisi dan tujuan dari transformasi kewirausahaan itu adalah definisinya itu adalah proses perubahan untuk mengembangkan ide bisnis baru, pengembangan ide bisnis. ya. Terus, suara tidak terdengar. Yang kedua, tujuan meningkatkan daya saing dan relevansi di pasar yang selalu berubah, proses perubahan, pentingnya beradaptasi, inovasi berkelanjutan. Terus, Pentingnya berikutnya adalah pentingnya transformasi kewirausahaan. Pentingnya transformasi kewirausahaan. Mengapa ini transformasi kewirausahaan itu sangat penting? Eh, yang pertama karena karena beberapa alasan mendasar terutama dalam menghadapi dinamika dunia bisnis yang terlalu berubah seperti ya menghadapi perubahan pasar, meningkatkan daya saing, ya kan, dapat adaptasi teknologi dan juga inovasi produk. Inovasi dalam kewirausahaan terbagi dari beberapa poin inovasi produk, mengembangkan produk baru yang memenuhi kebutuhan pasar. Inovasi proses meningkatkan efisiensi melalui metode produksi yang lebih baik dan teknologi terkini. Inovasi model bisnis. Inovasi model bisnis ini mengubah cara perusahaan menghasilkan nilai seperti model subscription atau freemium. Freemium. Um, Inovasi sendiri dari kreatif sebagai kemampuan kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan unik yang dapat mengubah cara kita berbisnis. Inovasi dalam berbisnis mendorong inovasi yang dapat membedakan bisnis dari pesaing yang menciptakan nilai tambah. Solusi kreativitas membantu menghasilkan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh konsumen meningkatkan kepuasan pelanggan. Mungkin bisa dilanjutkan selanjutnya dengan Khairul Fajri. Fajri, apakah udah on? Bisa dilanjutkan. Atau Famati? Dir, Pak Jering ada enggak? ada Pak. Ya, silakan. Transformasi kewirausahaan. Analisis kasus kewirausahaan inovatif di Indonesia, salah satunya yang pertama Gojek.
layanan ojek modern. Yang kedua, Tokopedia, e-commerce terbesar. Yang ketiga, kreator konten, influencer digital. Selanjutnya, peran teknologi dalam transformasi kewirausahaan. Transformasi digital mendorong inovasi dalam bisnis. Yang pertama, digitalisasi mempermudah akses pasar dan pelanggan. Yang kedua, menggunakan analitik data untuk memahami perilaku konsumen. Tiga, menerapkan e-commerce untuk memperluas jangkauan bisnis. Yang keempat, memanfaatkan media sosial untuk pemasaran branding. Selanjutnya, strategi kunci dalam transformasi kewirausahaan. Ada analisis pasar, pengembangan produk, pemasaran digital, dan kemitraan strategis. Resistensi terhadap perubahan, yaitu kebiasaan lama sulit diubah, menghambat inovasi dan adaptasi. Kurangnya sumber daya, yaitu keterbatasan modal dan akses ke teknologi menghalangi pertumbuhan. Persaingan yang ketat, yaitu banyaknya pesaing di pasar yang sama memerlukan strategi yang lebih baik. Terakhir, ketidakpastian ekonomi, yaitu fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi keputusan bisnis dan investasi. Peran stakeholder dalam transformasi kewirausahaan. Ini meningkatkan dukungan dan reputasi usaha melalui keterlibatan. Yang pertama, keterlibatan penting, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan penting untuk mendapatkan dukungan dalam transformasi. Selanjutnya, kesesuaian dengan kebutuhan pasar, yaitu memastikan perubahan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasar untuk keberhasilan usaha. Ketiga, pengembangan jaringan, yaitu stakeholder membantu dalam pengembangan jaringan dan kolaborasi yang menguntungkan. Pak. Mari ya, saya dapat dulu. Yang keempat, meningkatkan kredibilitas, yaitu keterlibatan stakeholder dapat meningkatkan kredibilitas dan reputasi usaha di mata publik. Silakan dilanjut. Selanjutnya, kesuksesan melalui kolaborasi. Mengapa kolaborasi adalah kunci sukses di pola bisnis? Ada 4, yaitu menggabungkan sumber daya, yang dimana mengintegrasi keahlian dan sumber daya dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Terus meningkatkan inovasi, yaitu pertukaran ide antara tim yang berbeda dapat menciptakan inovasi baru yang tidak terduga. Ketiga, membuka akses pasar, yaitu kolaborasi memungkinkan akses ke pasar baru dan memperluas peluang bisnis yang ada. Yang keempat, contoh kolaborasi, yaitu kolaborasi antara startup dan perusahaan besar menunjukkan sinergi yang saling menguntungkan. Selanjutnya, rangkuman transformasi kewirausahaan, yaitu kunci untuk adaptasi dan inovasi dalam bisnis. Ada 4, yang pertama poster transformasi kewirausahaan, yang kedua peran inovasi dan kreativitas, yang ketiga menghadapi tantangan, dan yang keempat pendidikan dan keterlibatan stakeholder. Selanjutnya, diskusi tentang transformasi kewirausahaan. Pertanyaan dan pendapat peserta. Misalnya yang pertama, pentingnya transformasi kewirausahaan. Pertanyaan tentang materi. Pendapat. Ya baik, cukup Fajri sampai situ saja. Oke. Oke, baik. Mau menambahkan Pak? Ya, silakan. Saya mau menambahkan soal yang tadi yang di Gojek tadi. Ada yang di atas itu. Iya. Yang di Gojek. Nah, yang itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, transformasi kewirausahaan ini kan yang ada khususnya yang ada di Indonesia ya. Iya. Seperti Gojek, layanan Gojek modern itu Gojek bertransformasi dari layanan ojek konvensional yang tadinya ojek pangkalan gitu ya. Jadi platform multi layanan menawarkan berbagai layanan seperti transportasi, pengiriman, dan layanan on demand. Jadi sekarang banyak fungsinya kan. Jadi dari Gojek offline ya, sekarang jadi online kayak gitu. Nah, selanjutnya itu kayak Tokopedia atau e-commerce.
Tokopedia kan atau e-commerce yang ada di Indonesia, ya salah satunya Tokopedia itu eh, telah berevolusi dari marketplace lokal menjadi salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yang memfasilitasi jutaan transaksi setiap harinya. Nah, itu salah satunya Tokopedia kan dari Indonesia. Selanjutnya itu yang menjadi transformasi kewirausahaan itu kreator konten atau konten kreator atau bisa dibilang influencer ya kan, kayak YouTuber dan lain sebagainya itu kan. Influencer digital itu munculnya influencer sebagai model bisnis baru di era digital memberikan dampak besar terhadap pemasaran dan interaksi merek. Jadi kayak influencer atau YouTuber gitu kan. Mungkin dia nih pakai produk ya, produk atau brand-brand tertentu kan. Jadi dalam transformasi kewirausahaan ini dia bisa menawarkan ya suatu barang atau model bisnis ya lewat dia konten gitu. Jadinya masuk juga dalam transformasi kewirausahaan. Ya mungkin itu yang mau jadi tambahan buat saya mengenai transformasi kewirausahaan, terutama analisis khusus inovatif yang ada di Indonesia. Itu saja Pak tambahannya Pak. Terima kasih. Ya. Terus kesimpulannya ada? Kesimpulannya tadi Pak yang di bawah Pak. Ya. Ya jadi kan uh, secara keseluruhan itu mungkin masa depan kewirausahaan itu akan penuh dengan peluang bagi mereka yang siap untuk beradaptasi dan berinovasi, terutama dengan teknologi ya. Apalagi teknologi semakin maju, berkembang, jadi ya nggak menutup kemungkinan di masa depan nanti kalau kirim paket nggak lagi pakai orang ya, mungkin pakai drone gitu kan. Iya. Sama udah ada sih kayak di Cina juga itu yang pakai drone ataupun pakai robot gitu Pak. Iya. Jadi mungkin itu aja kesimpulannya Pak. Iya. Terus buka Selanjutnya mau pertanyaannya. tanya jawab ya Pak. Iya. Ah, ya bagi teman-teman yang ingin bertanya ya dipersilakan. Berapa Pak untuk pertanyaannya Pak? Dua aja dua. Waktunya dikit. Dua aja. Iya. Oke, baik. Ya baik teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Nah, Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? mana temannya nih? Mau nanya dong. Ya, silakan. Perkenalkan nama. Nama saya Yudono Putro Utomo. Tolong dicatat yang bertanya nanti buat tambahan poin nilai ya. Ya, nama saya Yudono Putro Utomo dari kelompok 1 ya. Apa ya? Paling ini sih pertanyaannya kalau dari saya tadi itu di presentasinya itu kayaknya nggak dijelasin kayak Suaranya nggak oh, jelas, itu ada siapa yang ya? on mic juga ya. Ya di mute dulu dong, itu tadi siapa? Marcella sudah di mute, dah. Ayo. Ya, tanggapan dari kelompok 3 sendiri, kira-kira kalau kan tadi bahas ya, transformasi ini ada dampak baiknya lah, misalkan kayak yang Gojek tadi dari Gojek ojek konvensional jadi digital. Tapi ada nggak sih menurut kelompok tiga ini dampak buruknya juga gitu, maksudnya pasti ada dampak negatifnya, ada dampak positif kan. Nah itu dari contoh kasus yang tadi itu kira-kira gimana? Apa transformasi ini sepenuhnya baik atau ternyata ada dampak negatifnya juga? Itu aja. Jadi lebih ke dampak negatif ya, jadi dari transformasi kewirausahaan ini. Ya,
Kan kalau yang kita tahu kan transformasi, oh berarti yang tadinya konvensional digitalisasi gitu. Nah, tapi Iya. dari yang udah ada ini, kira-kira ada nggak sih dampak negatifnya dari misalkan kayak contoh Gojek tadi, dampak Hmm. negatifnya apa karena udah digital jadi kayak gimana kayak gitu sih. Oke, baik. Kita simpan dulu ya. Ada lagi, satu lagi ya, berarti ya, Pak, Iya, satu yang lagi. ingin bertanya. Hmm. Silakan. Kalau enggak dijawab dulu satu-satu ya. Sambil nunggu temennya yang lain dua, yang satu lagi nanya. Nah, mempersiapkan pertanyaan. Biar cepat waktunya. Sebentar, saya lagi nyari dulu ya. Iya, ya. Atau dari kelompok saya ada yang mau langsung menanggapi. Mungkin Pak Mati mau jawab. Pak Mati, udah hadir kah? Mau ngejawab? Silakan juga yang mau mau bertanya silakan, nggak apa-apa. Bertanya, yang mau jawab ya kalau sudah siap silakan. Biar berjalan terus ya. Terus silakan dijawab dulu dah. Ini kayaknya yang ini pada tidur nih. Sofyan, Hendro, Sela, siapa lagi nih? Ada 38 orang ya. Ya, saya coba Iya, menjawab Pak. ya Pak ya. Untuk Iya. Saya dampak nggak tidur kok, Pak. positifnya seperti yang Oh iya iya. eh, Dibuka kameranya. untuk dampak, halo, ya Pak, Iya. saya mau coba jawab ya Pak ya. Ya Tadi untuk silakan. jawab pertanyaan dari Mas Yudono Putro. Iya. Dampak positifnya dengan adanya perubahan seperti Gojek Online itu kan menciptakan lapangan kerja ya, yang udah mungkin kita udah banyak tahu juga lah yang mungkin yang seperti terjadi saat COVID kemarin itu kan banyak yang di PHK, akhirnya banyak juga yang pindah ke ojek online ya seperti itu. Jadi mereka memiliki penghasilan, kemudahan akses transportasi juga. Ojek online menyediakan alternatif transportasi yang cepat, fleksibel dan mudah diakses terutama di daerah dengan kemacetan tertinggi. Terus meningkatkan efisiensi dengan adanya ojek online, mobilitas masyarakat menjadi lebih efisien, ya kan? Terus juga dukungan bagi UMKM itu salah satu adalah dari apa pada dampak positif. Dampak negatif itu persaingan dengan transportasi konvensional. Tidak semua yang dari ojek pangkalan atau ojek konvensional beralih ke ojek online. Nah, dampak negatifnya ya seperti mungkin kita juga sering dengar juga ya, yang salah satu daerah ke daerah tertentu tidak boleh ada yang namanya ojek online itu masuk ke wilayah tertentu hanya dibatasi oleh ojek konvensional karena merasa tersaingi sehingga tidak pendapatannya berkurang. Terus masalah keselamatan, meskipun ojek online memberikan kemudahan, masalah keselamatan tetap menjadi perhatian. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena apa? Ojek online itu sambil di jalan itu sambil lihat map sehingga tidak memperhatikan jalan sehingga banyak juga terjadi kecelakaan, ya kan. Dampak sosialnya ojek online dapat mengubah eh, pola interaksi sosial orang yang mungkin menjadi lebih bergantung pada layanan digital dan kurang berinteraksi dengan secara langsung, gitu ya. Kalau dari saya sih mungkin itu aja sih. Bagaimana Mas Yudono, atau mungkin ada tambahan dari Mas Sofian dan Mas Fajri atau Mas Famati?
Silakan dilanjut. Mungkin ada tambahan kalau dari saya. Ya, silakan Sofyan. Mengenai Gojek online ini ya, kayak yang berita-berita yang ini aja terjadi, kayak isu kesejahteraan mitra itu, terdapat isu terkait kesejahteraan mitra pengemudi seperti ya emang Gojek kan yang gak kenal jam kerja ya, jadi jam kerja yang panjang sama pendapatan yang tidak stabil. Kayak mungkin dulu Gojek itu masih sedikit nih, jadi orang ada yang berganti profesi menjadi Gojek itu sebagai emang profesinya, bukan sampingan. Nah, itu mungkin pendapatannya ya terbilang udah cukup lah untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari atau ya keluarganya gitu kan. Nah, mungkin dengan semakin banyaknya gojek-gojek online, ya kan ojek-ojek online itu menjadi ya pendapatannya jadi tidak stabil kalau yang akhir-akhir ini, atau ada juga kan yang isu mengenai THR gitu kan. Jadi dari uh, mitra Gojek ini kan nggak, dia kan apa ya, sebagai uh, pelayanan aja gitu kan ya, bukan kayak kita kerja di PT gitu kan. Jadi dia tuh nggak bisa atau uh, nggak ada hak untuk berikan THR kepada mitra-mitra Gojek yang ada gitu kan. Sama juga dampak lingkungan. Dengan adanya Gojek mungkin meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor, terutama kan motor kan, untuk layanan transportasi, dan pengiriman dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kalau zaman sekarang ini kan udah mulai zero emisi gitu ya, yang peralihan dari kendaraan BBM menjadi listrik kayak gitu kan. Cuma kan karena Gojek ini kebanyakan motor kan, walaupun emang udah ada juga sih motor listrik yang sekarang ini kan, yang Gojek-Gojek yang motor listrik, cuma kan emang masih banyak gitu yang pakai motor-motor yang emang memakai BBM. Jadi itu mungkin berdampak negatif terhadap lingkungan gitu. Ya mungkin itu saja sih tambahan dari saya, atau yang lain juga ada yang mau menambahkan lagi. Ya ada yang mau menambahkan atau mau bertanya? Atau ada, ayo satu pertanyaan lagi, silakan. Ini nanti kalau itu di-upgrade masuk ke ulang lagi ya. Ini kayaknya tinggal 10 menit nih. Bisa Oh ya? jadi link baru ya Pak, ya nanti di ini aja kali Pak. Iya, ntar sebentar ya. Ada yang mau bertanya lagi atau mungkin Mas Yudono bagaimana dari jawaban dari kami? Apakah sudah cukup atau mungkin ada yang belum puas? Seperti apa? Mungkin bisa disampaikan. Cukup sih. Paling kalau boleh nanya lagi berkaitan sama transformasi ini, kira-kira kalau di semacam pabrik nih dia pakai awalnya kan manual, dengan manusia terus dia diganti ke alat mesin itu masuk ke transformasi juga atau beda dia? Sorry, gimana gimana? Misalkan Sorry, Mas. Maaf. pengalih apa ya, pengalih fungsi, misalkan dari tenaga manual ke tenaga mesin, kan banyak yang pabrik-pabrik udah mulai pakai mesin, itu masuknya ke transformasi kewirausahaan juga atau bukan ya kira-kira? Oh, peralihan dari tenaga manusia ke tenaga mesin ya. Ya, jadi sebenarnya tadi mau nyambung ke dampak negatif itu, kira-kira kalau Hmm. misalkan ternyata dia diganti mesin kan banyak yang eh, di apa pengangguran atau kena PHK kayak gitu. Nah itu kira-kira masuk ke transformasi atau beda ya Rana? Kayak misalkan dari tenaga manual, misalkan pabrik dia tadinya manualnya karyawannya ada berapa ribu, terus diganti mesin jadi cuma berapa doang. Nah itu masuk ke pembahasan kita atau enggak ya? Eh, Kalau dari sisi saya pribadi itu memang termasuk daripada transformasi kewirausahaan ya karena hmm, kita sebagai manusia juga pasti kan perlu bersaing ya. Misalkan ada juga orang yang puas dengan pendidikannya yang sudah mungkin ya merasa saya sudah tua lah, saya sudah usia, nggak mungkin saya harus kuliah. Tapi kan mereka perusahaan itu harus berkembang ya kan dan membutuhkan efisiensi. Perusahaan akan berkembang
menggunakan teknologi yang misalkan seperti tadi dibilang perubahan ya. Kita bisa melihat eh, apa yang namanya sistem warehouse lah ya, warehouse WMS, warehouse management system. Yang tadinya kita, wah kalau kita hitung stok opnam itu selalu, contoh kecilnya ya, selalu menggunakan beberapa orang. Sekarang sudah menggunakan hanya tinggal step scanner aja udah kelihatan, oh ini stoknya ada sekian. Seperti itu sih. Jadi salah satunya seperti itu. Itu contoh kecil ya, mungkin ada beberapa yang contoh besar mungkin seperti ya perusahaan-perusahaan otomotif yang seperti perusahaan mobil ya kan yang tadinya mungkin beberapa orang yang melakukan pekerjaan sekarang sudah digantikan dengan robotik ya. Seperti itu sih. Itu salah satu transformasi juga. Ya mau menambahkan boleh. Boleh silakan. Mengenai tadi ya tentang robotik itu kan, uh, mungkin robot dalam industri itu termasuk dalam revolusi industri 4.0. Ya. Jadi peralihan ini tuh merupakan bagian dari revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan integrasi teknologi digital seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things (IoT), dan robotika ke dalam proses manufaktur. Jadi itu proses ini juga termasuk dalam di mana proses produksi yang awalnya dilakukan secara manual dialihkan menjadi proses yang dilakukan secara digital. Tujuan utamanya ini mungkin meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk. Ya, meskipun peralihan ini dapat menyebabkan hilangnya beberapa pekerjaan manusia, juga menciptakan peluang baru dalam bidang-bidang seperti pemrograman robot, pemeliharaan mesin, dan analisis data. Jadi mungkin ya semakin teknologi maju ya manusianya itu juga harus menyesuaikan dengan teknologi tersebut. Ya mungkin itu aja sih tambahan dari saya. Udah cukup kali ya. Udah bagus ini. Cukup-cukup. Ya, silakan ditutup. Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini waktu tersisanya tinggal 4 menit lagi ya. Nah, silakan. Ini kok yang lain pada nutup kamera kenapa ya? Lagi kerja, Pak. Terus yang ntar yang di absen yang buka kamera aja ya. Iya, Pak, Kita boleh. ada pemotretan nggak Pak buat bukti? Iya, boleh dipotret boleh. Silakan. Oh enggak, ya dari Bapak kan biasanya ada tuh kalau Iya ada. Nah, online. Jadi, ini makanya dibuka oh, dulu. Ntar tapi ini saya rekam juga di itu di YouTube nanti di share sama saya ya. Nanti oh, dimasukin ke ya YouTube. Pak. Makanya bagus. Siap-siap Pak. Iya. Apa Pak nama channel ya Pak? Ya nanti ada, sudah ada. Ini si Rizky Wahyudi, Sheila, Andini, Taufik, Firda, Tasya, Pipo. Oh, ada yang namanya Pipo nih. Pipo F V2322. Wafa, Adelia. Ini, oh, nih, jadi kalau ada yang nah, nah ya, tinggal 3 menit lagi. Sekalian saya mau menyampaikan, nah presentasi tadi baik dari materi, terus PPT-nya sudah bagus ya. Nah, jadi diskusi hidup. Nah, bila mana ada kekurangan semacam tadi, misalnya perlu tambahkan, tambahkan. Nah, itu. Nanti saya harapkan kalau pada saat kita diskusi di ruangan juga semacam itu. Saling melengkapi. Jadi masing-masing anggota saling melengkapi temannya bila mana ada dianggap masih kurang, tambahin. Gitu. Walaupun satu pertanyaan tapi hidup ya. Artinya kelihatan arti anggotanya sudah siap dalam
berdiskusi atau berpresentasi sehingga ya nilainya bagus lah. Sekarang ini nilainya bagus. Ya. Dilanjutkan oleh kelompok yang 4. Silakan, kelompok 4 share sendiri bisa. Judulnya berpikir kreatif dan inovatif dalam membangun jiwa entrepreneur. Nah, silakan. Pak, ini waktunya tinggal 2 menit lagi, Pak. Nah, siapa yang udah azan tuh? Oh ya, 2 menit lagi ntar kita link baru lagi ya. Ini kan lagi Iya, di-upgrade Pak. sama saya. Kita tunggu aja apa ya? Waktunya tinggal ya 1 menit 50 ya. Ya tunggu ya. Siti Nur Laila, Tia Amalia, Rizky Wahyudi, Taufik Firdaus, Elia, Jenny, Hadir, Pak. ya dibuka kameranya. Sultan, Sultan Arya, Firda, Rizky Wahyudi berarti nggak ada ya. Firda, Tasya, Tasya, Firda tidak ada, tidak merespon. Tasya, Ramadan, Firda hadir, Pak. oh iya, respon ya. Elia, Wafah, Rizky Wahyudi, Wafah, Rizky Wahyudi, Nisa, Bisa hadir, Pak. Kameranya nggak bisa dibuka, Pak. kameranya, Iya, Pak. iya, Rizky, Elia, Sultan, Sultan atau Sultan? Sultan ada, Sultan tidak ada, Rizky tidak ada. Siapa lagi yang belum nggak ada nih? Saya hadir, Pak. Adel. Siapa? Adel, Pak. Ntar dulu nih. Adelia ya, Adelia, Iya, Firda, Pak. Nabila, Hendro,